kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 standar keselamatan pasien. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Mariamude, NIM 0112300009. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Tugalain dengan NIM 0112300013. Perkenalkan, saya Devi Spita Katlika dengan NIM 0112300008. Perkenalkan, nama saya Elviani Cerita dengan NIM 0112300011. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nandori dengan NIM 0112300012. Perkenalkan, saya Emilia Clarita dengan NIM 0112300010. Selamat menyaksikan. 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan keselamatan pasien adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas keperawatan kesehatan. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan pasien. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, pelaporan insiden. Yang kelima, analisis dan pembelajaran. Yang keenam, keterlibatan pasien akan keluarga. Dan yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Dengan membangun kesadaran dan keselamatan pasien ini, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas keperawatan dan mengurangi risiko kesalahan dalam keselamatan pasien. Standar yang kedua adalah memimpin dan mendukung staf. Mari kita bahas tentang mendukung staf di rumah sakit. Dukungan terhadap staf adalah aspek krusial dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan, kesejahteraan karyawan, dan keberhasilan operasional rumah sakit secara keseluruhan. Mengapa mendukung staf itu penting? Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Staf yang merasa didukung cenderung lebih termotivasi, bersemangat, dan berfokus dalam memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. Yang kedua adalah meningkatkan kepuasan kerja. Staf yang merasa dihargai dan didukung akan lebih puas dengan pekerjaan mereka yang berdampak positif pada produktivitas dan moral kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Lingkungan yang suportif mendukung komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang efektif antar anggota tim. Yang ketiga, mengintegritaskan aktivitas pengolahan risiko. Pengolahan risiko adalah proses penting untuk mencegah kejadian yang membahayakan pasien. Contoh identifikasi risiko dalam fasilitas kesehatan seperti 1. Kesalahan pemberian obat. Pemberian obat yang salah dosis, jenis, ataupun pasien yang salah. Contohnya seperti seorang pasien menerima obat yang tidak sesuai dengan resep menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang sangat berat. Yang kedua, infeksi nosokomial. Infeksi yang didapatkan pasien selama perawatan di rumah sakit, seperti pasien terinfeksi bakteri tahan antibiotik karena tidak tercapainya standar kebersihan di ruangan keperawatan. Yang keempat, 7 standar keselamatan pasien, yaitu mengembangkan sistem pelaporan di rumah sakit. Nah, sistem pelaporan di rumah sakit yang merupakan komponen penting dalam manajemen informasi. Sistem membantu rumah sakit dalam, yaitu yang pertama, monitoring kinerja, yaitu menyediakan data terkait kinerja, operasional, klinis, dan manajemen. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan yang terakhir, yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu menjamin bahwa seluruh aktivitas tercatat secara sistematis untuk keperluan audit dan evaluasi internal maupun eksternal. Standar yang kelima yaitu melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Pentingnya komunikasi efektif untuk membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman pasien, dan menunjang keberhasilan pengobatan. Berikut contoh teknik komunikasi yang baik, seperti gunakan bahasa sederhana, dengarkan secara aktif, tunjukkan empati, dan konfirmasi pemahaman pasien. Komunikasi juga memiliki dampak yang buruk, seperti dapat menyebabkan salah paham, ketidakpatuhan,
dan kesalahan medis. Untuk cara menghindarinya dari dampak tersebut dengan cara komunikasi yang terbuka, jelas, dan berfokus pada pasien. Standar keselamatan pasien yang keenam yaitu pembelajaran berkelanjutan penting untuk keselamatan pasien karena membantu tenaga kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan begitu, mereka dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan mengurangi kesalahan medis. Yang kedua, contohnya yaitu kita harus mengidentifikasi pasien yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Yang ketiga, manfaat diskusi kasus dan pelatihan berbasis pengalaman yaitu meningkatkan keterampilan kemampuan berkomunikasi serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Metode untuk mencegah cedera pasien seperti yang pertama, pencegahan jatuh. Risiko cedera dapat diidentifikasikan melalui analisa data, survei, dan diskusi dengan staf kesehatan. Contoh risiko cedera yang terjadi pada pasien adalah risiko cedera akibat jatuh, risiko cedera akibat kesalahan pengobatan, dan risiko cedera akibat infeksi nosokomial. Thank you for watching.